Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil validasi SNI yang berjudul Usulan Desain Validasi Metode Uji Penentuan Kadar Logam Berat Timbal atau PB pada produk minuman sari buah dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Di sini di kelompok 6 yang beranggotakan Chandra Herdiansyah, Direka Putri, Farah Fahri Sakti, Muhammad Rashid, Syafina Diswantia, dan Tiara Fauziani Sabilah. Oke, di sini ada lembar pengesahannya, yaitu yang berjudul Usulan Desain Validasi Metode Uji Penentuan Kadar Logam Berat Timbal atau PB pada produk minuman sari buah dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA yang beranggotakannya yaitu anggota dari kelompok 6 dengan metode acuan 2014, analitnya itu timbal atau PB, matriks sampelnya itu minuman sari buah, instrumentasinya yaitu spektrofotometri serapan atom atau SSA, dengan catatan matriks sampel berupa produk minuman sari buah dan parameter berupa presisi, LDI, LDM, LOQ, linearitas sehingga perlu divalidasi. Bogor, 24 Agustus 2021. Baik, selanjutnya ada desain validasi metode uji. Poin A, ruang lingkup. Metode ini digunakan untuk penentuan logam timbal (PB) pada produk minuman sari buah secara spektrofotometer serapan atom atau SSA. Pada kisaran kadar PB 0,01 mg per kilogram sampai dengan 0,2 mg per kilogram dengan panjang gelombang 283,3 Nm. Poin B, cara uji. A, prinsip. Destruksi contoh dengan cara pengabuan kering pada 450 derajat Celcius dilanjutkan dengan pelarutan dalam larutan asam. Logam yang terlarut dihitung menggunakan alat spektrofotometer serapan atom dengan panjang gelombang maksimal 283,3 Nm untuk PB. Untuk bahan yang digunakan ada asam nitrat atau HNO3 pekat, asam klorida atau HCl pekat, dan aquabides. Alat-alat yang digunakan ada spektrofotometer serapan atom atau SSA beserta kelengkapannya, lampu katoda PB yang terkalibrasi, sebaiknya menggunakan SSA tungku grafit. Lalu ada tanur terkalibrasi dengan ketelitian 1 derajat Celcius. Lalu ada neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg. Selanjutnya ada penangas listrik, ada penangas air, ada pipet ukur berskala 0,05 ml atau mikroburat terkalibrasi. Lalu ada labu ukur 1000 ml, 100 ml, dan 50 ml terkalibrasi. Selanjutnya ada gelas ukur 10 ml. Selanjutnya ada gelas piala 250 ml. Selanjutnya ada botol propilen dan cawan porselen atau platina atau kuarsa 50 ml dengan 100 ml. Dan kertas saring tidak berabu dengan spesifikasi retensi partikel 20 nanometer sampai dengan 25 nanometer. Lalu ada kuvet. Untuk pembuatan larutannya, yang pertama, larutan asam nitrat atau HNO3 0,1N diencerkan 7 ml HNO3 pekat dengan aquabides dalam labu ukur 1000 ml sampai tanda garis. Lalu, untuk larutan klorida HCl6N diencerkan 500 ml HCl pekat dengan aquabides sampai labu ukur 1000 ml sampai tanda garis. Selanjutnya ada larutan baku 1000 mikrogram per mili, larutan 1000 gram PB dengan 7 mili HNO3 pekat dalam gelas piala 250 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mili. Kemudian encerkan dengan aquabides sampai tanda garis atau bisa digunakan larutan baku PB 1000 mikrogram per mili siap pakai. Yang selanjutnya ada larutan baku 50 mikrogram per mili, dipipet 5 mili larutan baku 1000 mikrogram per mili PB ke dalam labu ukur 100 mili dan diencerkan dengan aquabides sampai tanda garis kemudian kocok. Larutan baku kedua ini memiliki konsentrasi PB 50 mikrogram per mili. Selanjutnya larutan baku kerja dipipet ke dalam labu ukur 100 mili masing-masing sebanyak 0 mili, 0,2 mili, 0,5,
0,5 mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili larutan baku 50 mikrogram per mili. Kemudian tambahkan 5 mili larutan HNO3, 1N atau HCl6N, dan encerkan dengan aquabides sampai tanda garis, kemudian kocok. Larutan baku kerja ini memiliki konsentrasi 0 mikrogram per mili, 0,1 mikrogram per mili, 0,25 mikrogram per mili, 0,5 mikrogram per mili, 1 mikrogram per mili, 1,5 mikrogram per mili, dan 2 mikrogram per mili. Selanjutnya ada prosedur pengujian analit dalam sampel. Yang pertama, ditimbang 10 gram sampai dengan 20 gram contoh uji dengan teliti dalam cawan porselen. Ditempatkan cawan berisi contoh di atas pemanas listrik dan panaskan secara bertahap sampai contoh tidak berasap lagi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengabuan dalam tanur sampai abu berwarna putih bebas dari karbon. Selanjutnya, apabila abu belum bebas dari karbon yang ditandai dengan warna keabu-abuan, dibasahkan dengan beberapa tetes air dan ditambahkan tetes demi tetes HNO3 pekat, kira-kira 0,5 mili sampai 3 mili. Yang kelima, dikeringkan cawan di atas pemanas listrik dan dimasukkan kembali ke dalam tanur. Terus kemudian dilanjutkan pemanasan sampai abu menjadi putih. Penambahan HNO3 pekat dapat diulangi apabila abu masih berwarna keabu-abuan. Selanjutnya dilarutkan abu berwarna putih dalam 5 mili HCl6N, kemudian dilarutkan dengan 10 mili HNO3 0,1N, dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, kemudian ditempatkan hingga tanda garis dengan aquabides. Jika perlu, saring larutan menggunakan kertas saring ke dalam botol polipropilen. Selanjutnya disiapkan larutan blanko dengan penambahan reaksi dan perlakuan yang sama seperti contoh. Yang terakhir, absorban larutan baku kerja dan larutan contoh dibaca terhadap blanko menggunakan SSA pada panjang gelombang maksimal 283,3 nanometer untuk 283 nanometer Pb. Lalu ada spesifikasi keberterimaan, validasi metode uji penentuan kadar logam berat timbal atau PB pada produk minuman sari buah. Yang pertama ada parameter LOD yang tidak digunakan, lalu ada parameter LDI dengan bahan ujinya blanko pelarut atau HNO3 pekat. Dengan jumlah pengujiannya, yang pertama dilakukan 7 kali ulangan untuk uji kualitatif, lalu dilakukan 20 kali ulangan untuk uji kuantitatif. Syarat keberterimaannya harus respon positif dengan acuan dari Nata 2018 halaman 17. Keterangannya, hasil pengujian harus dikonfirmasi uji kembali. Yang kedua, ada LDM. Dengan bahan uji, blanko sampel. Dengan jumlah pengujiannya 7 kali ulangan untuk uji kualitatif dan 10 kali ulangan untuk uji kuantitatif. Dengan syarat keberterimaan harus respon positif. Berdasarkan sumber dari NATA 2018 halaman 17. Keterangannya, hasil pengujian harus dikonfirmasi uji kembali. Lalu ada uji LOQ dengan bahan uji blanko standar dengan konsentrasi terkecil. Jumlah pengujiannya dilakukan 10 kali ulangan dan juga harus memiliki respon positif dan presisi. Ini berdasarkan sumber dari EURACEM 2014 halaman 25. Keterangannya, hasil pengujian harus dikonfirmasi uji kembali. Yang kedua, ada uji linearitas. Dengan bahan uji larutan deret standar. Jumlah pengujiannya dilakukan 2 kali pengulangan. Dengan syarat keberterimaan, nilai R atau correlation harus lebih besar dari 0,995. Berdasarkan dari sumber NATA 2018. Lalu yang ketiga ada presisi atau persen RSD. Dengan bahan uji larutan sampel yang dilakukan 2 kali ulangan. Syarat keberterimaannya yaitu lebih kecil dari 16%, berdasarkan SNI 3719 tahun 2014. Selanjutnya, prosedur tahapan validasi metode uji. Yang pertama, uji LDI. Blanko pelarut dilakukan pengujian sebanyak 20 kali pengulangan. Data absorbansi diubah menjadi konsentrasi menggunakan persamaan regresi, serta rata-rata konsentrasi dan standar deviasi dihitung.
Lalu dilakukan uji konfirmasi LDI teoritis dengan membuat larutan standar PB dengan konsentrasi LDI teoritis sebanyak 7 kali ulangan. Hasil pengujian harus memberikan respon positif. Rumusnya adalah LDI teoritis sama dengan rata-rata konsentrasi tambah 3 standar deviasi. 2. Uji LDM. Blanko sampel diuji sebanyak 10 kali pengulangan. Data absorbansi diubah menjadi konsentrasi menggunakan persamaan regresi, lalu rata-rata konsentrasi dan standar deviasi dihitung. Setelah itu, dilakukan uji konfirmasi LDM teoritis dengan membuat larutan standar PB dengan konsentrasi LDM teoritis sebanyak 7 kali ulangan, dan hasil pengujian harus memberikan respon positif. Rumusnya adalah LDM teoritis sama dengan rata-rata konsentrasi ditambah dalam kurung T tabel kali standar deviasi sampel. 3. Uji LOQ. Larutan standar dengan konsentrasi terkecil 0,60 mg per liter dilakukan pengujian sebanyak 10 kali pengulangan. Data absorbansi diubah menjadi konsentrasi menggunakan persamaan regresi. Rata-rata konsentrasi dan standar deviasi dihitung. Hasil perhitungan harus presisi dan harus akurasi. Rumusnya adalah LOQ sama dengan rata-rata konsentrasi ditambah 10 standar deviasi. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Dilakukan pengujian terhadap 6 deret standar. Setelah diperoleh nilai absorbansi, persamaan regresi, dan koefisien korelasi, dilihat keberterimaannya yaitu koefisien korelasi lebih besar sama dengan 0,97. Lalu diseleksi data apabila tidak memenuhi syarat keberterimaan, dilakukan uji kembali dengan 2 kali pengulangan tiap konsentrasi. Terakhir, diplot absorbansi rata-rata dan konsentrasi, kemudian tentukan persamaan regresi dan koefisien korelasi, dan dibandingkan dengan syarat keberterimaan. Dengan rumus yang tertera, yaitu R adalah koefisien korelasi, XI adalah konsentrasi standar pada pengukuran KI dengan satuan mikrogram per mililiter, dan YI adalah luas area standar pada pengukuran KI. Lalu ada uji T, jika ragam populasi tidak berbeda nyata, maka T hitungnya dengan rumus yang tertera, di mana S menurut rumus yaitu S sama dengan akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 dengan catatan derajat bebas sama dengan N1 plus N2 min 2. Dan jika uji T-nya ragam populasi tidak berbeda nyata, ragam populasi berbeda nyata, maka T hitungnya dihitung seperti yang tertera, dengan derajat bebas dihitung dengan rumus yang tertera. Sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang sudah menjelaskan. Dan ini adalah SNI 3719 2014, yaitu minuman seri buah ya. Bisa dilihat. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.